Pemirsa, kasus kekerasan seksual terhadap anak di tanah air ibarat gunung es. Kasus kekerasan seks di lembaga pendidikan bahkan jadi perhatian khusus Presiden Jokowi. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 3 tahun terakhir, jumlah kasus kekerasan seksual anak tinggi. Publik dikejutkan dengan peristiwa pemerkosaan oleh guru pesantren di Bandung, Jawa Barat. Jumlah korban mencapai puluhan orang, 11 diantaranya bahkan masih terikat tali kekerabatan. Tak hanya memperkosa santriwatinya, oknum guru juga memanfaatkan korban dan anak hubungan mereka untuk kepentingan ekonomi. Kasus di Jawa Barat menaruh perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Presiden minta pelaku dihukum berat dan korban mendapat pendampingan maksimal. Terkait dengan kasus ini, Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Saya hadir kemarin di Jawa Barat ini, walaupun kita tahu penanganan kasus ini sudah ditangani dengan sangat amat baik oleh teman-teman beserta jajarannya di Jawa Barat ini. Bapak Presiden memberikan bagaimana kita pemerintah negara hadir dengan memberikan tindak tegas. Tidak hanya di Bandung, di Depok, Jawa Barat sebanyak 10 santriwati Majelis Taklim Kelurahan Kemiri Mukabeji juga menjadi korban pencabulan guru ngaji berusia 52 tahun. Pencabulan terjadi saat acara Maulid tahun 2020 dan pada Juni 2021. Akibat pelecehan, banyak santriwati tak mau mengaji lagi. Pelaku guru ngaji sudah memiliki 2 istri dan telah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal perlindungan anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di tanah air ibarat gunung es. Data yang dihimpun Kementerian PPA, jumlah kekerasan seksual terhadap anak stagnan tinggi dalam 3 tahun terakhir, berada di atas 6.000 kasus setiap tahunnya. Setelah 4 tahun tertunda dan belasan ribu kasus kekerasan seksual terjadi, Badan Legislatif DPR menyepakati draft rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS. 7 fraksi PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, P3, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat setuju. Fraksi Partai Golkar minta ditunda, sementara fraksi PKS tegas menolak. Hari ini rencananya DPR akan menggelar rapat paripurna terakhir, salah satunya membahas RUU TPKS. Sekarang kan sudah diputuskan oleh Badan Legislasi dan sudah kita serahkan ke pimpinan untuk sesegera mungkin diparipurnakan jadi usul inisiatif. Tapi sekarang kita menunggu, mudah-mudahan BAMUS masih ada sebelum masa persidangan ini akan berakhir. Kalau itu bisa dilakukan, maka sesegera mungkin surat pimpinan DPR ke pemerintah untuk kita mintakan supaya segera mungkin juga supresnya segera turun dan dimnya. RUU TPKS dinilai sangat penting karena kekerasan seksual baru diatur dalam KUHP yang hanya mengklasifikasikan 2 jenis kekerasan, yakni perkosaan dan pencabulan. Pembahasan RUU TPKS akan terfokus pada 6 perubahan mendasar, di antaranya definisi hasrat seksual yang harus diubah, kontrol masyarakat terkait pelecehan fisik dan non-fisik, pasal terkait pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, hingga perbudakan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan.